Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas mengenai dari aplikasi pinjaman online yang memberikan limit besar kemudian tenor panjang sampai 12 bulan. Oke, untuk kalian di sini saya sebelumnya sudah membahas banyak sekali mengenai dari beberapa layanan dan aplikasi pinjaman online yang dapat kalian gunakan untuk pengguna baru. Katakanlah di sini kalian akan mendaftar dan melakukan pengajuan pinjaman. Rekomendasi yang dapat kalian gunakan untuk beberapa aplikasi yang akan mendapatkan limit besar dan tenor panjang. Untuk salah satunya adalah aplikasi EasyCash. Oke, jadi ini salah satu video yang sudah saya buat kemarin ataupun beberapa bulan kemarin ya, dan belum saya hapus dikarenakan mungkin saya tidak akan mereview kembali, dan di sini saya masih memiliki tagihan yang berjalan. Review tersebut bisa saya lakukan per 6 bulan sekali ya, karena temponya sangat panjang sekali dan masih banyak beberapa review dari aplikasi-aplikasi pinjaman yang harus saya review, dan karena itulah saya tidak akan mereview ulang dari aplikasi seperti halnya yang akan saya bahas di sini. Nah, kita akan mulai untuk pembahasan tersebut dan akan saya tambahkan untuk beberapa informasi dari layanan pengajuan layanan transaksi pinjaman yang sudah saya gunakan, juga pembiayaan limit sampai 24 bulan yang saya gunakan dan masih aktif sampai sekarang. Oke, terlebih dahulu kita akan menjelaskan di bagian video yang sudah saya jelaskan di sini. Untuk kalian yang ingin mencobanya, silahkan boleh dicoba saja. Ya, untuk yang pertama saya menggunakan aplikasi dari layanan pinjaman EasyCash ini yang dapat kita gunakan untuk pengajuan pertama kali. Untuk kalian yang mungkin sekarang ingin mengajukan pinjaman di EasyCash, untuk limit pertama kalian akan mendapatkan kurang lebihnya 2-3 juta rupiah dan tenor sampai 6 bulan. Nah, itu khusus untuk pengguna baru aplikasi EasyCash ya. Jadi kalian tidak bisa mendapatkan limit seperti ini sampai 30.788.001 rupiah. Nah, ini adalah limit yang saya pernah dapatkan juga dari aplikasi EasyCash, dan ini salah satu review yang sudah saya buat juga di video sebelumnya. Ya, kita akan lanjut kembali melihat beberapa dari aplikasi yang sudah saya gunakan juga. Oke, selanjutnya ada dari Ada Kami juga. Untuk yang nomor 2 ini dari Ada Kami ya. Untuk bunganya mungkin terbilang sedikit besar, namun ini layanan yang mungkin kalian dapat gunakan dan pengajuannya sangat cepat sekali. Ada Kami juga ini saya gunakan di beberapa platform atau beberapa ponsel yang saya miliki. Nah, di sini untuk review sebelumnya, ini di akun lama saya mendapatkan kurang lebih ada totalnya sampai 20 juta rupiah, dan ini sudah saya mengajukan dengan periode 6 bulan dan 6 bulan kembali, tepat di 14 bulan 7 ya, Juli kurang lebihnya 2023 kemarin, dan sekarang masih ada dan masih aktif. Kurang lebihnya harus dibayarkan beberapa tagihan kembali. Namun di sini setelah saya review, saya mendapatkan kembali untuk limit pengajuan yang tersedia dari Ada Kami ini. Mungkin saya rasa cukup mudah, dan untuk limit yang saya dapatkan juga lumayan besar. Ini kurang lebih saya dapatkan 2,4 juta untuk limit pertama yang saya dapatkan dari aplikasi Ada Kami. Untuk tenor pinjaman dan cicilan juga seperti yang sudah saya sebutkan sampai 6 bulan mendatang. Nah, ini untuk periode masa aktif ataupun tenor yang dapat kalian gunakan untuk mengambil dari tenor aplikasi Ada Kami ini, dan saya sarankan kalian boleh mencoba di aplikasi ini. Namun tidak memungkinkan kalian akan mendapatkan limit yang besar ya, dikarenakan faktor dari akun baru ataupun kalian baru melakukan pendaftaran. Terkecuali kalian sudah lama menggunakan aplikasi dari Ada Kami ataupun EasyCash, tentu kalian akan mendapatkan limit tambahan, yang mana limit tersebut dapat kalian gunakan untuk pengajuan ulang. Ya, kemudian dan selanjutnya untuk yang nomor 3 ini ada dari Indodana. Untuk Indodana ini hampir sama dan fasilitas layanannya mirip seperti aplikasi dari Home Credit, kemudian dari Aku Laku juga, yang mana ini ada dan menyediakan limit pay letter dan limit dana tunai secara terpisah. Untuk pendaftaran tersebut kalian boleh memilih salah satu pendaftarannya, dan video cara melakukan pendaftarannya juga sudah saya sediakan. Untuk pengajuan dari limit pay letter juga bisa, dan limit pengajuan dana cicil juga bisa. Tinggal disesuaikan. Untuk pay letter dapat kalian gunakan untuk berbelanja di beberapa merchant seperti dari aplikasi Shopee, kemudian Tokopedia, ada juga dari Mitra Bukalapak dan via Lazada. Nah, itu untuk limit pay letter dari Indodana yang bisa kalian ajukan. Dan untuk mengenai limit dari dana tunai ini adalah salah satu layanan yang bisa kalian gunakan. Seperti dari judul video kali ini adalah pinjaman tunai yang akan masuk ke rekening bank yang kalian miliki. Nah, ini Indodana ya. Indodana ini limitnya sangat besar sekali.
sekali dan bisa kalian gunakan untuk pengajuan juga. Di sini untuk review kemarin saya mendapatkan limit ada 15 juta rupiah total limit dengan tenornya 12 bulan. Ini mungkin salah satu layanan yang cukup mudah kita gunakan untuk mengajukan pinjaman online tanpa agunan ataupun tanpa menggunakan jaminan. Nah, kalian boleh mendaftar dan mendapatkan aplikasi Indodana melalui Google Play Store. Untuk full video mengenai dari aplikasi Indodana ini sudah saya share juga di beberapa video sebelumnya. Boleh kalian cek saja dan kita akan melanjutkan di aplikasi nomor. Oke, di sini untuk aplikasi yang nomor 4 dan ini mungkin salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan buat kalian adalah aplikasi Aku Laku. Seperti halnya beberapa review saya sebelumnya, banyak sekali mungkin lebih banyak saya membahas mengenai aplikasi Aku Laku. Saling mudah digunakan, aplikasi Aku Laku juga untuk pengajuannya sangat cepat sekali. Hanya menunggu kurang lebihnya 1 menit, layanan ataupun pengajuan limit tersebut akan langsung masuk ke rekening bank yang kalian miliki. Dan ini rekening ataupun review sebelumnya yang saya pernah review, total limit ada 8 juta dengan tenor pembiayaan untuk limit yang dapat kita gunakan 9 sampai 12 bulan. Nah, ini beberapa ketentuan berbeda-beda ya, jadi disesuaikan untuk per akun masing-masing. Oh ya, untuk Indodana kemarin Indodana untuk akun baru biasanya kalian akan mendapatkan limit 3 sampai 5 juta rupiah. Namun halnya lain seperti aplikasi Aku Laku, ini bisa kalian dapatkan untuk limit pertamanya kurang lebihnya 800.000 sampai 2 juta rupiah. Berbeda ya, karena aplikasi Aku Laku mungkin ini penggunanya sangat banyak sekali dan karena itulah mungkin pihak Aku Laku mereka akan membatasi untuk pemberi limit pinjaman bagi nasabah baru. Nah, kita sudah menggunakan dan sudah pernah mereview juga di akun Aku Laku yang lain juga ataupun Aku Laku yang kedua yang saya miliki. Nah, ini ada limit pay letter dan pinjamannya juga yang masih aktif yang pernah saya review. Ini baru kemarin ya, ataupun bulan kemarin saya review dari pinjaman pay letter, kemudian ada dari pinjaman tunainya juga lumayan banyak. Ini review kemarin satu kali ataupun kali pertama akun baru saya melakukan pendaftaran Aku Laku. Dan ini juga salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan buat kalian dikarenakan ini fiturnya juga mudah dan pencairannya sangat cepat sekali, yaitu dari aplikasi Aku Laku. Oke, melanjutkan untuk aplikasi yang nomor 5. Kita akan review nomor 5 ini terakhir ya, dan nanti saya akan berikan beberapa tambahan aplikasi yang lainnya. Oke, sudah habis di sini ya, dan ini adalah salah satu ataupun beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan untuk kalian. Melanjutkan di sini selanjutnya kalian dapat melakukan pengajuan atau pendaftaran di aplikasi dari Kredivo. Oke, sebelumnya sudah saya ulas juga dan banyak sekali saya berikan untuk step dan tutorial cara melakukan pendaftaran, pembayaran hingga melakukan belanja pembayarannya melalui aplikasi Kredivo. Selain kalian bisa melakukan pengajuan pinjaman tunai, aplikasi Kredivo juga ini bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran belanja antara lain seperti dari belanja menggunakan Shopee, Tokopedia dan TikTok juga ini bisa ya. Kemudian kalian bisa menggunakan layanan ini juga seperti untuk membayar dari transaksi pada aplikasi Traveloka, membeli tiket pesawat, kemudian ada dari scan barcode yang mana ini bisa kalian gunakan untuk berbelanja secara offline di toko offline yang sudah memiliki scan QRIS ataupun QR barcode yang bisa dapat digunakan untuk pembayaran dari pembiayaannya. Untuk caranya juga mudah, kalian bisa klik ke bagian menu scan QR di bawah, scan QR Cash Pro, kemudian scan saja ataupun pastekan ke QR yang tersedia. Dan untuk limit penarikan atau limit pembayaran via QR ini dibatasi kurang lebih 2 juta rupiah saja untuk per satu kali transaksi. Jadi tidak bisa untuk pengajuan lebih dari 2 juta ya. Untuk fitur pembayaran QR hanya disediakan ataupun dibatasi limitnya kurang lebih 2 juta per satu kali transaksi. Namun berbeda untuk pengajuan dari pembiayaan pinjaman tunai dari Kredivo ini bisa kita gunakan sesuai limit ataupun menghabiskan limit yang tersedia. Untuk cara mengecek limitnya juga mudah, kalian bisa lihat ke bagian menu sisa limit di pojok kiri atas, kemudian lihat di bagian tenor 12 bulan di sini. Nah, di bawah kita lihat ada informasi limitmu yang tersedia untuk 12 bulan adalah Rp 10 juta rupiah. Jadi ini adalah akumulasi limit yang saya miliki 10 juta dari aplikasi Kredivo yang bisa saya gunakan juga untuk melakukan pembayaran belanja, kemudian melakukan pinjaman dari pengajuan pinjaman tunai. Nah, inilah contoh review yang sudah saya gunakan di beberapa transaksi Kredivo seperti melakukan belanja di Tokopedia, TikTok, pembelian pulsa, pembayaran scan QRIS, dan pinjaman dari layanan Kredivas yang disediakan oleh aplikasi Kredivo. Untuk videonya sudah saya sediakan di deskripsi video ini untuk beberapa review dari layanan pinjaman online dan offline. Boleh kalian cek saja di deskripsi video ini, lengkap sekali. Boleh kalian cek ada dari pembiayaan yang lainnya. Selain kalian boleh cek salah satu video yang mungkin kalian sukai. Dan sedikit informasinya hanya seperti saja. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.